Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Prenali Dwisti Satwika, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur, Yogyakarta, DIY. Tidak semua penderita MAH atau dalam bahasa medis disebut dispepsia disarankan untuk berpuasa. Terdapat beberapa tanda dan gejala dispepsia pada saat berpuasa, antara lain nyeri ulu hati dan panas di dada, terutama dirasakan setelah makan, kembung atau perut terasa sebah, bersendawa, cepat merasa kenyang, mual dan muntah. Pasien harus mengetahui jenis dispepsia yang dialaminya sebelum menentukan apakah aman untuk berpuasa. Terdapat dua jenis dispepsia, yaitu dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Dispepsia fungsional adalah penyakit dispepsia yang tidak ditemukan kelainan organ saluran cerna bagian atas setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dispepsia ini biasanya muncul bila penderita makan tidak teratur, makan makanan berlemak, minum minuman bersoda, stres, atau merokok. Sementara itu, dispepsia organik adalah dispepsia yang ditandai dengan ketidaknormalan pada saluran cerna, baik seperti tukak lambung, tukak usus 12 jari, GERD atau gastroesophageal reflux disease, atau kanker. Untuk mengetahui adanya penyakit serius tersebut, maka perlu dilakukan endoskopi saluran cerna bagian atas. Pasien dengan dispepsia fungsional disarankan untuk berpuasa karena mampu memperbaiki fungsi lambung. Berpuasa akan memperbaiki pola makan pasien sehingga dapat memperbaiki kondisi lambungnya. Pasien dengan dispepsia organik harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum berpuasa. Penderita dengan usia di atas 55 tahun serta terdapat adanya tanda bahaya atau alarm sign yang meliputi: pertama, adanya perdarahan saluran cerna, baik itu muntah darah, muntah hitam seperti kopi, atau buang air besar seperti oli. Kemudian adanya anemia, mudah kenyang, adanya penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, yaitu lebih dari 10% dari berat badan awal. Kemudian adanya kesulitan menelan yang semakin parah, adanya nyeri menelan, muntah terus-menerus, memiliki saudara atau anggota keluarga dengan penyakit kanker lambung atau kerongkongan, sebelumnya memiliki riwayat penyakit tukak peptikum, limfadenopati atau terdapat pembesaran kelenjar getah bening, maupun adanya massa atau tumor di perut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pasien dispepsia selama berpuasa, antara lain adanya tanda bahaya. Karena berkaitan dengan adanya potensi penyakit serius, maka pasien dispepsia dengan tanda bahaya sebaiknya dilakukan pemeriksaan endoskopi secepat mungkin. Keamanan puasa kemudian akan didiskusikan dengan dokter yang menangani karena ada kemungkinan puasa dapat memperburuk kondisi fisik apabila terjadi suatu penyakit yang serius. Hal ini penting dilakukan untuk menyingkirkan penyakit serius atau untuk segera mendiagnosis, mendeteksi apabila ada penyakit serius. Oleh karena itu, penderita MAH atau dispepsia dengan tanda bahaya tidak dianjurkan berpuasa dan disarankan untuk endoskopi terlebih dahulu. Pertimbangan untuk puasa kemudian diputuskan menyesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Selama berpuasa, pasien juga tetap harus mengkonsumsi obat-obatan. Penggunaan obat penekan asam lambung mengurangi rasa tidak nyaman pada pasien. Misal penggunaan antasida itu dapat mencegah terjadinya MAH dan mengurangi rasa yang tidak nyaman. Obat golongan ini hanya menghilangkan gejala nyeri saja, sehingga penggunaannya sebaiknya dikonsumsi bila terdapat gejala yang tidak nyaman di ulu hati. Berikut beberapa tips puasa untuk pasien dengan dispepsia. Pertama, makan secukupnya saat sahur dan berbuka. Makan terlalu banyak dalam satu waktu dapat membuat lambung bekerja lebih keras. Hal ini memicu munculnya keluhan, misalnya perut begah dan terasa penuh. Ketika berbuka puasa, hindari makan sekaligus dalam satu porsi besar. Lebih baik makan porsi kecil tetapi sering. Contohnya, ketika berbuka, awali dengan mengkonsumsi makanan yang ringan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan makan makanan yang porsi besar.
Jika Anda masih merasa lapar ketika berbuka dan sambil menunggu porsi makan besar, Anda bisa mengkonsumsi cemilan ringan yang sehat seperti misalnya kurma, pisang, maupun biskuit. Kemudian yang kedua, jangan makan terburu-buru. Selama menjalani ibadah puasa, terkadang kita terlambat bangun sahur. Namun ingat, jangan terburu-buru menghabiskan makanan. Kebiasaan makan terlalu cepat, apalagi sambil mengobrol, bisa membuat banyak udara masuk ke saluran cerna dan memicu keluhan seperti sakit mah. Usahakan untuk bangun lebih awal agar bisa bersantap sahur dengan tenang dan perlahan. Yang ketiga, hindari makan makanan yang dapat memicu sakit mah. Sebisa mungkin hindari mengkonsumsi makanan yang berpotensi memicu sakit mah pada saat sahur maupun buka puasa. Selama berpuasa, penderita dispepsia perlu menghindari konsumsi beberapa jenis makanan dan minuman yang banyak mengandung gas, seperti misalnya sawi, kol, nangka, dan makanan berlemak. Selain itu, pasien juga perlu menghindari kopi, minuman berenergi maupun susu full cream, karena dapat merangsang pengeluaran asam lambung. Pasien juga perlu menghindari cuka, makanan pedas, dan juga merica karena dapat merusak dinding lambung, serta menghindari coklat, makanan berlemak, dan gorengan karena melemahkan klet dari kerongkongan bagian bawah. Demikian juga untuk minuman, pilihlah minuman yang tidak mengandung kafein dan soda untuk menghindari munculnya keluhan sakit mah. Yang selanjutnya adalah strategi untuk memilih menu makanan yang tepat. Saat berbuka dan sahur, pilihlah sajian yang cocok dikonsumsi penderita sakit mah. Misal, jenis karbohidrat yang terkandung seperti pada nasi, itu dapat mengurangi risiko munculnya keluhan mah, karena nasi dapat menyerap asam lambung yang berlebih. Kemudian dapat pula kita pertimbangkan untuk memperbanyak makanan yang dapat bertahan lama dalam lambung, seperti makanan yang memiliki kandungan serat dan karbohidrat kompleks seperti gandum, beras merah, dan juga serat berbiji lainnya. Kemudian perbanyaklah makan makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan ketika sahur dan juga berbuka puasa, karena jenis makanan ini bisa membuat Anda lebih kenyang dan juga melancarkan buang air besar. Penderita mah juga disarankan untuk memasak makanan dengan cara dipanggang, dikukus, atau direbus, serta menghindari cara menggoreng. Selanjutnya kita perlu menghindari tidur setelah makan. Setelah sahur, terkadang kita merasa mengantuk dan ingin kembali tidur. Penderita dispepsia disarankan untuk tidak langsung tidur setelah makan. Namun, bila rasa kantuk tidak tertahankan, Anda bisa tidur dengan posisi setengah duduk. Jika posisi kepala dan bahu tetap lebih tinggi dibandingkan perut, ini harapannya bisa mengurangi gejala-gejala terkait dispepsia. Caranya adalah dengan menyangga kepala dan bahu dengan tumpukan bantal, sehingga posisi ini bisa mencegah makanan kembali naik ke kerongkongan. Berikutnya adalah mengendalikan emosi. Saat berpuasa, sebisa mungkin kendalikan emosi dan kelola stres dengan baik. Hal ini karena tujuan puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu seperti emosi, marah, maupun sedih. Selain berpahala, hal ini juga dapat menurunkan risiko munculnya keluhan sakit mah. Kemudian apabila keluhan-keluhan masih muncul setelah Anda menjalankan beberapa tips yang telah tadi kita bahas, berarti sebaiknya penderita dispepsia perlu berkonsultasi ke dokter untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat.